Mas, keluh sang istri sambil mengelus-ngelus perutnya. Sang suami tiada henti menatap sang istri yang merintih kesakitan. Mas sakit banget, aku tidak kuat menahannya. Petik 2. Set, jangan berkata seperti itu, kamu harus kuat ya sayang, kata sang suami yang tidak tega melihat istrinya merintih kesakitan. Mas cepat sedikit. Iya sayang, sabar ya. Keringat yang bercucuran, rasa gugup dan juga cemas menyelimuti sang suami yang kini sedang fokus mengendarai mobilnya menuju rumah sakit. Apa masih lama mas? Aku takut, sang istri menangis dan menahan rasa sakitnya. Sebentar lagi sayang, bertahanlah. Setelah beberapa lama sampailah di rumah sakit. Sang suami segera menggendong istrinya ke dalam rumah sakit. Suster, tolong istri saya, teriak sang suami. Dengan sigap para suster segera menanganinya. Setelah sang istri dibawa masuk ke sebuah kamar, sang suami mulai panik. Suster, apa sayang boleh masuk? Petik 2. Silakan pak. Sesampainya di dalam, pemandangan yang begitu memilukan terjadi. Sang suami terus menggenggam tangan sang istri. Mas sakit, sang istri meringis. Pak, tolong berikan dukungan untuk istrinya ya, ucap dokter yang sedang menangani istrinya. Sang suami hanya menganggukkan kepalanya. Dengan tangan bergetar sang suami mengusap kepala istri tercintanya itu. Sayang, aku yakin kamu pasti bisa. Sakit sekali mas. Terlihat wajah istrinya yang pucat dan lemas akan menyerah dengan keadaan yang sedang dia lalui. Kamu harus bertahan ya sayang, kamu pasti bisa. Kamu harus kuat demi aku, demi anak kita yang akan lahir. Penantian kita selama ini akhirnya terkabul. Kamu pasti bisa sayang. Dengan dukungan dan kecupan sang suami seketika sang istri mendapatkan kekuatannya. Dia terus berjuang sambil memegang erat tangan suaminya. Sang istri mengambil napas dalam dan membuangnya kasar. Ayo bu, sedikit lagi. Kamu pasti bisa sayang, aku sangat mencintaimu. Sekali lagi dia mengambil napas dalam dan dengan mengeluarkan tenaga yang kuat dan akhirnya. Oe, oe, oe. Suara tangaisan bayi bergema di dalam kamar itu. Rasa haru menghampiri sepasang suami istri yang sudah 3 tahun lamanya menantikan seorang anak hadir di kehidupan mereka. Selamat ya Pak Rizky dan Bu Irma, anaknya laki, gumam dokter itu dan suster pun juga mengucapkan selamat pada mereka. Sang suami tiada henti mencium sang istri karena merasa bahagia. Terima kasih sayang, terima kasih. Kap. Sayang, aku akan memberi kabar baik dulu ya pada kedua orang tua kita, kata sang suami yang sudah mengambil ponselnya dari sakunya. Sang istri hanya menatapnya dengan senyum bahagia. Setelah selesai menyampaikan kabar baik kepada kedua orang tua dan sanak saudara mereka, sang suami pun kembali ke dalam kamar menemani sang istri tercinta yang terbaring lemah. Sayang, sang istri menyambutnya dengan senyuman. Kamu hebat sayang, terima kasih sudah melahirkan anakku ya. Sama mas, terima kasih mas selalu ada untukku. Kap, kecupan pun mendarat di kening sang istri. Tak lama seorang dokter dan suster datang ke kamar mereka membawa buah hati mereka yang sangat tampan. Permisi Bapak dan Ibu Rizky. Sekali lagi selamat ya atas kelahiran anak pertamanya. Terima kasih dokter suster. Bayi mungil nan tampan itu diberikan kepada sang ibu. Butiran kristal kecil kembali mengalir di pelupuk mata sang istri. Anak kita jagoan mas, dia tampan sekali, mirip sepertimu. Mata dan bibirnya mirip sepertimu sayang. Setelah berbincang dokter dan suster kembali keluar meninggalkan keluarga kecil itu yang sedang berbahagia. Di kamar yang berbeda, juga ada seorang ibu yang berjuang melahirkan buah hatinya. Karena ini anak kedua, sang ibu tidak terlalu gugup untuk menghadapinya. Namun sakit yang dirasa tetap ada. Sang suami juga setia menemaninya beserta anak pertamanya. Pak, apa ibu baik saja? Gumam anak laki itu yang berumur 12 tahun. Dia cemas melihat ibunya merintih kesakitan. Ibu akan baik saja nak. Lebih baik kamu doakan ibu dan adikmu, agar mereka selamat dan sehat, kata ayahnya yang meyakinkan anak pertamanya itu. Anak laki itu hanya menganggukkan kepala sambil berdoa dalam hati. Bapak Ahmad, panggil salah seorang suster. Iya, Pak Ahmad segera berdiri dan menghampiri suster itu. Bapak diminta masuk ke dalam menemani istri Bapak. Baik suster, Pak Ahmad berbalik mendekati anak lakinya yang sedari tadi masih cemas. Andri, Bapak masuk ke dalam dulu ya. Andri tunggu di sini jangan kemana-mana, titah Pak Ahmad pada anak lakinya.
Baik Pak, Andri akan menunggu di sini. Pak Ahmad segera masuk ke dalam menemani istrinya yang berjuang melahirkan buah hati mereka. Beberapa lama kemudian, bayi mungil itu telah lahir dengan selamat dan sehat, begitu juga dengan ibunya. Selamat Bapak dan Ibu Ahmad, anaknya perempuan. Alhamdulillah, Pak, akhirnya kita punya anak perempuan juga. Ibu kira kita akan punya anak laki lagi. Laki atau perempuan, yang penting selamat dan sehat Bu. Pak, tolong panggil Andri kemari. Kasian dia di luar sendirian. Sebentar ya Bu, Bapak panggilkan. Pak Ahmad berjalan keluar kamar menghampiri anak lakinya itu. Andri, ayo masuk nak. Andri lekas berdiri dan menghampiri bapaknya. Andri sangat bahagia melihat adiknya sudah lahir. Ibu, Andri sini nak. Andri berlari mendekati ibu dan adiknya. Ini adik kamu nak, cantik kan? Petik 2. Adik Andri perempuan Bu. Petik 2. Iya nak. Andri menatap lekat bayi mungil yang ada di hadapannya. Andri kenapa? Tanya Pak Ahmad. Kok adik Andri perempuan? Petik 2. Memang kenapa Andri? Tanya ibunya. Kalau perempuan pasti dia cengeng, bawel dan manja, kata Andri. Pak Ahmad dan Ibu Siti tersenyum menatap anak pertamanya. Loh, kok Andri berkata seperti itu? Kamu harus bersyukur nak, kata Pak Ahmad. Kalau Andri seperti itu, berarti Andri tidak sayang sama adik. Sayang kok Pak, tapi Andri tidak mau kalau adik Andri cengeng. Andri mau adik Andri kuat. Pak Ahmad dan Bu Siti tersenyum melihat sikap anak lakinya itu. Dua keluarga itu sedang berbahagia atas kelahiran putra-putrinya yang tampan dan cantik. Buah hasil kesabaran Pak Rizky dan Bu Irma yang selalu berjuang selama 3 tahun pernikahannya agar mendapatkan momongan, kini sudah terkabul. Dan juga Pak Ahmad dan Bu Siti, setelah sekian lama menantikan anak keduanya, kini mereka mendapatkannya. Seorang bayi perempuan nan cantik dan imut. Andri yang menginginkan adik laki tapi dia harus menerima adik perempuan. Walaupun sempat kecewa tapi Andri sangat menyayangi adiknya itu. Tapi dia ingin membuat adik perempuannya menjadi kuat, tidak cengeng dan tidak lemah. Kamu istirahat saja sayang, biar aku yang menjaga anak kita, titah suaminya. Tapi Mas, kamu juga lelah. Kamu juga butuh istirahat. Setelah kamu istirahat baru aku istirahat sayang, kata Pak Rizky sambil mengecup kening istrinya. Tidurlah sayang, aku akan menjaga anak kita. Baiklah Mas. Dalam sekejap sang istri tertidur. Dibelainya rambut istrinya, wajahnya masih terlihat pucat dan begitu lelah setelah melewati perjuangannya sebagai seorang ibu. Terima kasih sayang atas perjuanganmu. Aku sangat mencintaimu dan juga sangat mencintai anak kita. Lagi kecupan hangat mendarat di kening istrinya yang sudah tertidur pulas. Pak Ahmad dan Bu Siti tengah asik menjaga bayi mereka. Andri yang mulai lelah kini tertidur di sofa. Tinggal Pak Ahmad dan Bu Siti yang masih menjaga anak mereka. Pak, Ibu mau tidur sebentar ya? Tidurlah Bu, biar aku yang menjaga si mungil ini. Kamu juga harus istirahat Pak. Setelah kamu baru aku istirahat Bu. Pak Ahmad masih menggendong putrinya sambil berbicara. Bayi itu pun betah berada di pangkuan bapaknya. Pagi telah tiba, masih dengan suasana bahagia yang menyelimuti keluarga Pak Rizky dan Pak Ahmad. Mas bangun, sudah subuh, sholat dulu Mas. Iya sayang. Pak Rizky segera ke kamar mandi membersihkan tubuhnya. Setelah selesai mandi Pak Rizky menunaikan sholat subuh. Begitu juga dengan Pak Ahmad yang menunaikan sholat subuh bersama anak lakinya Andri. Setelah sholat subuh, Pak Rizky duduk di samping istrinya dan membelai rambutnya. Apa masih sakit? Petik 2. Tidak Mas, tapi aku masih lemas. Pak Rizky mengelus rambut istrinya sambil tersenyum. Oh iya, kita belum memberi nama untuk anak kita Mas. Mas juga lupa sayang, siapa nama anak laki kita Mas? Petik 2. Karena ini bulan Februari bagaimana kita namakan Febri? Hanya Febri saja Mas. Pendek sekali namanya. Tentu tidak sayang. Tiba-tiba mereka terdiam sambil memikirkan nama untuk anak lakinya itu. Bagaimana kalau Febriansyah Alfa Rizky? Cocok tidak? Petik 2. Wah, bagus sekali namanya Mas, aku menyukainya. Alhamdulillah kalau kamu menyukainya sayang. Pak Rizky dan Bu Irma menatap lekat anaknya yang terlihat begitu tampan. Aku masih tidak menyangka kalau kita sudah punya anak Mas. Sama aku juga sayang, apa kamu bahagia Irma? Petik 2.
Tentu Mas, sebelum ada si kecil ini aku juga sudah bahagia karena memiliki suami seperti dirimu Mas. Istriku pintar gombal ya, kata Pak Rizky yang mencubit hidung istrinya. Kok gombal sih Mas? Aku benar bahagia karena memiliki Mas. Iya sayang, maaf atas luka yang diberikan oleh keluargaku. Sudahlah Mas, aku sudah memaafkannya. Kamu tahu kan, bagaimana keterlaluannya mereka saat mengolok-olok dirimu. Sejujurnya aku geram mendengarnya. Memangnya kenapa kalau kita lama dikaruniai seorang anak? Mereka terlalu ikut capus urusan keluarga kita. Petik 2. Mas sudah ya, yang lalu biarlah berlalu. Lihat sekarang sudah ada Febri, anak kita yang tampan sama sepertimu. Mereka tidak akan mengusik kita lagi Mas. Iya sayang, tapi aku masih tetap ingat perlakuan mereka. Bu Irma hanya menggelengkan kepala melihat suaminya yang sedang kesal karena perlakuan keluarganya. Mas kamu sarapan sana, nanti kamu sakit. Iya sayang, nanti aku keluar. Sekarang Mas. Petik 2. Aku masih betah di sini dengan Febri. Kamu susah banget dibilanginnya. Sana sarapan dulu, aku tidak mau kamu sakit Mas. Baiklah, aku keluar dulu ya. Febri tunggu ayah ya nanti ayah kembali lagi. Pak Rizky buru keluar untuk membeli sarapan. Dia tidak ingin berlama-lama meninggalkan istri dan anaknya yang sangat dia cintai. Lihat tuh Febri, kelakuan ayah kamu. Dia tidak ingin jauh dari kamu nak. Bu Irma terdiam dan menatap lekat anaknya itu. Terima kasih sayang, kamu sudah hadir di kehidupan kami. Setelah lama menunggu akhirnya kamu hadir juga. Mama sangat mencintaimu Febri. Ayahmu juga sangat mencintaimu. Kelak kamu dewasa kamu harus menjadi laki yang bertanggung jawab baik dari perkataan maupun perbuatan. Jadilah laki yang soleh dan laki yang penyayang. Masih banyak doa yang diucapkan untuk anaknya hingga Bu Irma menitihkan air mata. Ia bangga menjadi seorang ibu. Walaupun banyak cobaan yang dialami Bu Irma tetap bertahan bersama Pak Rizky. Bu Irma sangat menyayangin Pak Rizky begitu pula dengan Pak Rizky yang teramai sayang dengan istrinya. Masih di kamar inap Pak Ahmad dan Bu Siti. Andri tidak mau jauh dari Adikia. Walaupun ibunya menyuruhnya untuk sarapan, Andri tetap tidak ingin meninggalkan adiknya. Andri, sarapan duku sana sama bapak, titah Bu Siti. Tidak mau Bu, Andri ingin di sini bersama adik, tolak Andri. Lihat anakmu ini Pak. Awalnya dia tidak mau adik perempuan, sekarang dia tidak ingin meninggalkannya. Pak Ahmad hanya tersenyum melihat anak lakinya itu. Pak Bu, siapa nama adikku ini? Petik 2. Oh iya siapa ya Pak? Petik 2. Bagaimana kalau Feby? Sekarang kan bulan Februari jadi cocok kan? Petik 2. Ibu setuju aja Pak. Kalau Andri bagaimana? Petik 2. Andri juga setuju. Feby Nur Damayanti, kata Pak Ahmad. Indah sekali namanya Pak, kata Andri. Feby adik Kak Andri yang cantik. Nanti kalau sudah besar Feby jangan cengeng dan manja ya. Feby harus kuat tidak boleh lemah. Feby juga harus rajin beribadah dan patuh kepada orang tua kita. Kak Andri akan selalu menyayangi Feby, kata Andri sambil mengelus lembut pipi adiknya itu. Feby pun tersenyum mendengar perkataan kakaknya tadi. Sontak membuat Pak Ahmad dan Bu Siti tertawa. Ya sudah sekarang Andri sarapan dulu ya, titah ibunya. Tapi, Andri masih betah di sini. Kita sarapan dulu nanti kita kemari lagi, bujuk Pak Ahmad. Benernya Pak, jangan ajak Andri pulang. Petik 2. Iya Bapak janji nak. Ayo Pak, Andri segera menggandeng tangan bapaknya. Namun dia kembali berbalik. Feby, kakak sarapan dulu ya nanti kakak balik lagi temani kamu ya. Ayo Andri, kata Pak Ahmad yang sudah membuka pintu. Andri berlari kecil menuju bapaknya. Bu Siti sangat bahagia melihat Andri sangat menyayangi adiknya. Padahal Andri ingin adik laki dan tidak mau adik perempuan. Tapi nyatanya Andri sekarang bisa menerima adiknya dan begitu tulus menyayanginya. Setelah Andri berumur 12 tahun barulah Pak Ahmad dan Bu Siti dikaruniai anak lagi. Padahal Bu Siti ingin memiliki anak kedua pada saat Andri berumur 5 tahun. Namun takdir berkata lain, Pak Ahmad dan Bu Siti Harua menunggu. Dan sekian lama menunggu akhirnya Bu Siti hamil dan sekarang sudah melahirkan.